Halo semua, di sini saya akan membahas tentang contoh soal satuan fisik dan satuan kimia untuk konsentrasi. Satuan fisik dan satuan kimia. Bagian A, satuan fisik. Yang pertama, persen volume. Dengan rumus, persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Contoh, jika dalam kemasan botol minuman tertera 50% alkohol, berapakah volume yang terdapat dalam 250 ml minuman tersebut? Penyelesaiannya, persen volume sama dengan volume terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. 5% sama dengan volume terlarut dibagi 250 ml dikali 100%. Volume terlarut hasilnya adalah 12,5 ml. Yang kedua, persen massa. Dengan rumus, persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Atau persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut dibagi massa larutan dikali 100%. Contohnya, berapakah persen massa dari 20 gram gula yang dilarutkan dalam air sebanyak 80 gram? Penyelesaiannya, persen zat terlarut sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100% sama dengan 20 dibagi 20 ditambah 80 dikali 100%. Hasilnya 20%. Yang ketiga, persen berat volume. Dengan rumus persen M per V, zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Yang keempat, ppm atau parts per million. Dengan rumus ppm sama dengan zat terlarut dikali 10⁻⁶ dibagi berat larutan. Contohnya, untuk menjernihkan air kolam sebanyak 20 liter diperlukan kaporit sebanyak 30 mg. Maka konsentrasi air kolam tersebut adalah diketahui volume air sama dengan 20 liter. Massa kaporit 30 mg dan ditanyakan ppm. P sama dengan M per V. M sama dengan P dikali V, yaitu 1 gram per mol dikali 20.000 ml sama dengan 20.000 gram. Selanjutnya kita mencari ppm. Ppm sama dengan berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali 10⁻⁶, yaitu 0,03 gram dibagi 20.000 gram dikali 10⁻⁶. Hasilnya 1,5 ppm. Yang kelima, ppb atau parts per billion. ppb sama dengan zat terlarut dikali 10⁻⁹ dibagi berat larutan. Contohnya, suatu larutan aseton dalam air mengandung 8,60 mg aseton dalam 21,4 liter larutan. Jika kerapatan larutan 0,997 gram cm/3, hitunglah konsentrasi aseton dalam ppb. Diketahui berat aseton sama dengan 8,60 dikali 10⁻⁵. Berat air sama dengan 21,4 dikali 10⁻⁴ gram. Ditanyakan ppb. ppb sama dengan berat aseton dibagi berat air dikali 10⁻⁹, yaitu 8,60 dikali 10⁻⁻³ gram aseton dibagi 21,4 dikali 10⁻⁴ gram air dikali 10⁻⁹. Hasilnya 402 ppb. Yang ketiga, persen berat volume. Dengan rumus persen M per V, zat terlarut sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%.
Contohnya, sebanyak 10 gram NaOH dilarutkan dalam 2 liter air. Jika mRNaOH 40, molaritas larutan NaOH tersebut adalah, diketahui gram sama dengan 10 gram NaOH. Volume sama dengan 2 liter. Kita ubah ke mililiter menjadi 2000 ml. mRNaOH sama dengan 40. Ditanyakan yaitu mNaOH. Penyelesaian molaritas sama dengan 10 dibagi 40 dikali 1000 dibagi 2000, yaitu 0,25 dikali 0,5. Hasilnya 0,125 molaritas. Selanjutnya nomor 2 yaitu normalitas. N sama dengan N per V atau N sama dengan M dikali X, di mana V sama dengan volume larutan dan X yaitu faktor ekuivalen. Contoh, 0,5 liter larutan NaOH dibuat dengan cara melarutkan 5 gram NaOH, di mana Mr sama dengan 40 dalam air. Hitunglah normalitasnya. Mol NaOH sama dengan gram per Mr, sama dengan 5 dibagi 40, yaitu 0,125 mol. Selanjutnya kita mencari normalitas. Normalitas sama dengan N per V, yaitu 0,125 dibagi 0,5 sama dengan 0,25 normalitas. Selanjutnya nomor 3, molalitas. Rumus molalitas yaitu molalitas sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Contohnya, berapakah molalitas larutan urea CONH2 2 kali yang mengandung 10% massa urea dengan ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Diketahui massa urea yaitu 10%. Mr urea sama dengan 60 gram per mol. Ditanyakan molalitas. Misalkan massa larutan adalah 100 gram, maka massa urea yaitu massa urea sama dengan 10% massa larutan. Massa larutan yaitu 100 gram. Jadi massa urea yaitu 10 gram. Selanjutnya kita mencari jumlah mol urea. Dengan rumus, jumlah mol urea sama dengan massa per Mr, yaitu 10 gram dibagi 60 gram per mol, sama dengan 0,167 mol. Selanjutnya kita mencari massa pelarut. Rumus massa pelarut yaitu massa larutan dikurang massa urea. Massa larutan yaitu 100 gram dikurang massa urea yaitu 10 gram, hasilnya yaitu 0,09. Kita selanjutnya mencari molalitas. Rumus molalitas yaitu mol zat terlarut dibagi massa pelarut. Molalitas sama dengan 0,167 mol dibagi 0,09. Molalitas memiliki hasil yaitu 1,85 molalitas. Yang keempat, fraksi mol. XT sama dengan NT dibagi NT ditambah XP, dan XP sama dengan NP dibagi NT ditambah NP, dengan XT ditambah NP sama dengan 1. Keterangan XT sama dengan fraksi mol zat terlarut, XP sama dengan fraksi mol pelarut, XT sama dengan mol zat terlarut, dan NP sama dengan mol zat pelarut. Contohnya, nilai XP dari larutan etanol 40% dalam air adalah, di mana Mr etanol sama dengan 46 dan Mr air sama dengan 18%. Etanol sama dengan 46%. Misalkan larutan sama dengan 100 gram, jadi
gram etanol sama dengan 46 dibagi 100 dikali 100 gram sama dengan 46 gram. Kemudian gram air. Gram air sama dengan 100 dikurang 46 yaitu 54 gram. Kemudian mol etanol. Mol etanol sama dengan gram dibagi ml yaitu 46 dibagi 46 hasilnya 1 mol. Kemudian mol air. Mol air sama dengan 54 dibagi 18 sama dengan 3 mol. Kemudian XP sama dengan Na dibagi Na ditambah Ne sama dengan 3 dibagi 4 yaitu 0,75. Jadi nilai XP sama dengan 0,75. Sekian pembahasan contoh soal dari saya. Sekian dari